Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ilmu Gizi dan Kesehatan akan mempresentasikan hasil materi yang telah kelompok kami diskusikan, yaitu tentang komponen diet seimbang atau nutrien dan faktor diet dan peran nutrisi dalam organ atau sistem kunci untuk suplai nutrien. Kelompok kami sendiri yaitu beranggotakan yang pertama ada Aulia Putri, Sanada Salsabila, Siti Miftahul Kamilah, Erista Mela Amalia, Eka Febriana, Luciana Dusya Fitri, dan Ita Reftilia Astuti. Yang pertama yaitu ada nutrien yang terlibat dalam upaya mempertahankan fungsi sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja tokin dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan imunogenik. Yang pertama yaitu ada vitamin A. Vitamin A sendiri itu memiliki peranan penting di dalam fungsi imunitas non-spesifik. Contohnya pemeliharaan sel epitel dan berperan pada imunitas seluler yang melibatkan sel darah putih. Yang kedua yaitu vitamin E, merupakan vitamin yang larut dalam lemak yang berperan besar sebagai antioksidan. Yang ketiga yaitu vitamin C, dikenal sebagai antioksidan yang dapat membantu menetralisir radikal bebas. Dan selanjutnya yaitu selenium. Selenium adalah mineral kelumit yang penting untuk sintesis protein dan aktivitas enzim glutation. Kekurangan selenium dapat berdampak pada imunitas. Yang selanjutnya yaitu zinc, mempunyai peranan penting dalam sintesa asam nukleat. Sistem pertahanan tubuh, sintesa protein, kekurangan zinc berimplikasi pada penurunan kerjasama indera perasa, melambatnya penyembuhan luka, gangguan pertumbuhan, menurunnya kematangan seksual, dan gangguan homeostasis. Yang terakhir yaitu ada besi. Besi sendiri itu berperan dalam sintesa hemoglobin dan terikat erat dengan masalah anemia. Kekurangan zat besi ini akan berdampak pada reaksi imunitas berupa aktivitas neutrofil yang menurunkan konsekuensinya kemampuan untuk membunuh bakteri intraseluler secara nyata. Yang poin kedua yaitu ada resiko potensial radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul yang tidak berpasangan yang bersifat sangat aktif dan dapat menyebabkan kerusakan molekul sekitarnya. Radikal bebas dalam tubuh manusia berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama dalam tubuh atau internal, reaksi oksidasi atau oksidasi enzimatik. Yang kedua itu luar tubuh atau eksternal, polusi udara, radiasi alat elektronika seperti HP, TV, laptop, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu kerusakan sel yang diakibatkan serangan radikal bebas antara lain. Yang pertama ada kerusakan pada struktur DNA inti sel, yang kedua kerusakan pada membran sel, yang ketiga kerusakan protein, yang keempat kerusakan lipid peroksida, yang kelima dapat menimbulkan autoimun, dan yang terakhir proses penuaan. Selanjutnya yaitu ada peran mikronutrien dalam sistem pertahanan oleh antioksidan. Yang pertama ada zinc. Zinc berperan dalam berbagai aspek metabolisme seperti reaksi yang berkaitan dengan sintesis dan degradasi karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Yang kedua yaitu ferritin. Ferritin adalah cadangan besi dalam tubuh. Zat besi menjadi sangat penting dalam kualitas manusia karena setiap pertumbuhan sel manusia membutuhkan keberadaan zat. Serum ferritin merupakan petunjuk kadar cadangan besi dalam tubuh. Yang ketiga yaitu ada vitamin A. Vitamin A sendiri berperan dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik, melindungi tubuh dari infeksi organisme asing seperti bakteri patogen. Yang keempat yaitu ada vitamin C. Vitamin C berfungsi pada proses sintesis kolagen, sintesis katimin, noradrenal, serotonin, dan lain-lain juga merupakan absorpsi dan metabolisme besi dan kalium yang baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada vitamin D. Vitamin D sendiri digunakan untuk mencegah, mengobati yang dikenal sebagai fungsinya regulator homeostasis. Kalsium mempunyai efek yang tinggi dalam meningkatkan absorpsi kalsium dari saluran pencernaan. Juga mempunyai efek penting bagi deposisi tulang dan reabsorpsi tulang.
Yang selanjutnya yaitu faktor berperan dalam proses pembentukan tulang. Yang pertama yaitu genetik, yang kedua kecukupan nutrisi. Faktor genetik ini diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Sedangkan kecukupan nutrisi yaitu faktor kandungan nutrisi yang dikonsumsi dalam keseharian. Yang selanjutnya yaitu ada hormon atau endokrin dan sistem saraf. Ketersediaan dan kecukupan hormon yang dibutuhkan dalam proses pembentukan tulang. Sedangkan sistem saraf yaitu sistem jaringan yang mengontrol kerjasama dan penyaluran rangsangan keseluruhan organ tubuh. Selanjutnya yaitu ada peran kalsium dalam pembentukan dan pemeliharaan rangka. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia. Kira-kira 99 kalsium terdapat di dalam jaringan keras, yaitu terdapat pada tulang gigi, dan kebutuhan kalsium ini biasanya didapatkan dari makanan. Namun untuk dapat memenuhi kalsium tersebut pada jaringan darah dan jaringan lunak ini, tubuh dapat mengambilnya dari makanan atau dari tulang. Karena itu tulang dapat dikatakan sebagai cadangan kalsium bagi tubuh. Sumber-sumber kalsium utama dalam diet, yaitu yang pertama ada susu dan produk olahannya, yang kedua serealisasi dan prosupnya, yang ketiga sayuran berdaun hijau, yang keempat ikan kecil, dan yang terakhir biji-bijian dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya yaitu ada makronutrien lain dalam pembentukan dan pemeliharaan rangka. Yang pertama yaitu ada sumber alkohol dan jumlah yang dikonsumsi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diolah dari hasil pertanian, yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi. Alkohol sendiri dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, minuman beralkohol golongan A, minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar sampai dengan 5%, contohnya itu bir. Yang kedua yaitu minuman beralkohol golongan B, minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai 20%, contohnya anggur. Dan yang terakhir, minuman beralkohol golongan C, minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20 sampai 55%, contohnya whisky, minuman keras, vodka, Johnny, dan Walker. Selanjutnya metabolisme alkohol. Metabolisme alkohol memiliki 3 jalur, yaitu yang pertama jalur dihidrogenase atau EDH, yang kedua jalur mikrosomal ethanol oxidizing system atau MEOS, yang ketiga jalur enzim katalase yang terdapat pada peroksisom. Dampak konsumsi alkohol berlebihan yaitu yang pertama dalam jangka pendek dapat terjadinya muntah, kehilangan kesadaran, dan sulit bereaksi terhadap rangsangan luar serta pingsan. Sedangkan dalam jangka waktu yang panjang akan bereaksi gangguan otak, gangguan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, dan gangguan reproduksi yang menimbulkan karsinogen. Selanjutnya kebutuhan air dalam tubuh. Air merupakan unsur gizi yang sama pentingnya dengan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tubuh membutuhkan air mineral untuk dikonsumsi sebanyak 1 atau 2 sampai 5 liter atau 6 sampai 8 gelas setiap harinya. Jika berdasarkan umur ditentukan dari umur 0 sampai 1 tahun yaitu 120 mili per kilogram. Selanjutnya 1 atau sampai 3 tahun 100 mili per kilogram, dan selanjutnya 3 sampai 6 tahun itu 90 mili per kilogram, dan umur 7 tahun yaitu 70 mili per kilogram. Peran cairan dalam tubuh. Yang pertama struktural bagian dari jaringan tubuh, yang kedua pelumas yang mengenai setiap jaringan dan sel, yang ketiga mencegah transportasi pembuluh esensial untuk reaksi kimia, dan yang terakhir pengaturan suhu tubuh. Selanjutnya yaitu kontribusi cairan bagi keseimbangan cairan dan bagi nutrisi. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis, di mana keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh.
Cairan tubuh merupakan larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat pelarut. Sedangkan elektrolit merupakan zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Tubuh kita memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan cairan, yang mana rasa haus yang dirasakan merupakan tanda tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Saat cairan keluar tanpa diikuti dengan keluarnya natrium, cairan dari sel akan masuk ke pembuluh darah, di mana hal tersebut yang akan memicu terjadinya rangsangan haus. Yang selanjutnya yaitu fungsi umum saluran gastrointestinal. Yang pertama yaitu ada digunakan untuk memproses makanan, di mana fungsi spesifiknya yaitu untuk ingesti, mengunyah, menelan pencernaan, absorpsi, ekskresi zat buangan. Yang kedua yaitu digunakan untuk regulasi perilaku makan, di mana fungsi spesifiknya yaitu sinyal berasal dari mulut, lambung, dan usus halus. Yang ketiga, digunakan untuk fungsi perlindungan dan barier, di mana fungsi spesifiknya yaitu pH lambung yang rendah dapat membunuh bakteri pelapisan oleh mukus sekresi dari sistem imun bawaan. Dan selanjutnya pertahanan imun adaptif yang mencakup produksi imuglobin dan antibodi sekresi sitokin dan interleukin. Selanjutnya yaitu ada gangguan fungsi saluran gastrointestinal yang berdampak pada status gizi. Gangguan fungsi saluran cerna diantaranya adalah maldigesti dan malabsorpsi, di mana maldigesti merupakan gangguan dalam memecah zat gizi dari makanan, misalnya karbohidrat untuk menjadi mono, di, atau oligosakarida, protein untuk menjadi asam amino oligopeptida, dan lemak untuk menjadi asam lemak monogliserida. Sedangkan malabsorpsi merupakan ketidakmampuan mukosa saluran cerna untuk mengambil dan menyerap zat gizi yang telah dicerna, baik dari golongan karbohidrat, protein, dan lemak, maupun vitamin dan mineral, yang mana gangguan pencernaan akan mengakibatkan gangguan fungsi tubuh normal dan meningkatkan resiko terjadinya berbagai masalah kesehatan. Dampak dari gangguan atau penyakit di saluran pencernaan, khususnya di usus, mampu menghambat penyerapan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga memberikan resiko lebih tinggi untuk terserang penyakit dan tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yaitu interdependensi saluran gastrointestinal dan status gizi. Secara struktural, gastrointestinal terdiri dari sebuah saluran atau tabung panjang berongga yang kontinu, yang bermula dari esofagus dan berakhir di rektum, dan organ-organ glandula, yaitu pankreas, kantong empedu, dan hati, yang mengekskresikan produknya ke dalam saluran tersebut. Yang pertama yaitu saluran gastrointestinal. Bagian atas terdiri dari esofagus, lambung, dan usus 12 jari. Yang kedua yaitu gastrointestinal, bagian bawah dari usus halus, usus besar, dan rektum atau anus. Selanjutnya status gizi. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan, zat gizi, dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh berbagai fungsi biologis. Nutrisi yang harus dipenuhi di mana memiliki peran dalam saluran gastrointestinal adalah serat. Serat pangan adalah bagian dari tumbuhan yang dikonsumsi yang tidak dicerna oleh sistem pencernaan karena tersusun atas karbohidrat yang memiliki sifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan pada usus halus manusia, dan akan mengalami fermentasi pada usus besar. Serat pangan yang meliputi hemiselulosa, selulosa, lignin, oligosakarida, pektin, gum, dan lapisan lilin. Asupan serat yang dianjurkan untuk anak laki-laki usia 10-12 tahun adalah 30 gram dan untuk anak perempuan usia 10-12 tahun adalah 28 gram. Serat banyak diperoleh dari sayur dan buah. Sayur dan buah yang merupakan sumber serat juga menyediakan vitamin dan mineral esensial yang dibutuhkan oleh tubuh.
Dan selanjutnya yaitu nutrien yang diperlukan untuk fungsi otak. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, dan yang terakhir mineral. Karbohidrat merupakan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai proses metabolisme otak dan pembentukan simpai-simpai saraf pada otak bayi. Protein disusun oleh asam amino, sedangkan asam amino yang spesifik dibutuhkan oleh otak adalah tirosin dan triptopan. Yang selanjutnya ada lemak. Asam lemak tidak jenuh ganda rantai panjang pure, unsaturated fatty acid atau PUFA yang termasuk di dalam asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6 merupakan asam lemak esensial yang dibutuhkan dalam pembentukan membran sel saraf otak. Dan vitamin itu ada vitamin B1 tiamin, vitamin B5 asam pantotenat, vitamin B6 pyridoxine, vitamin B12, dan terakhir mineral. Nutrien yang diperlukan untuk fungsi otak yaitu ada mineral. Mineral sendiri itu yang pertama ada kalsium, Fe, zinc, dan iodium. Selanjutnya, peran otak dalam pengendalian asupan makanan. Hipotalamus, bagian otak yang mengatur nafsu makan. Hipotalamus adalah kunci dan pusat dari respon rasa lapar dan nafsu makan yang akan mengeluarkan berbagai fungsi tubuh sebagai respon dari rangsangan. Yang selanjutnya yaitu peran potensial nutrisi dalam aspek perilaku pada fungsi otak, yaitu ada seng, magnesium, vitamin B, vitamin D, omega 3, protein, zat besi. Yang selanjutnya ada gangguan makanan. Gejala gangguan makanan yaitu yang pertama ada mengalami fluktuasi makan yang konstan, terobsesi pada berat badan ideal, menjalani diet ketat, perilaku makan yang tidak biasa, terobsesi pada resep makanan, menghindari makan atau acara apapun yang melibatkan momen makan bersama, mengalami obsesi, depresi atau terlihat lesu, bisa makan sangat banyak lalu makan sangat sedikit dan berlangsung keduanya. Penyebab gangguan makan sendiri itu disebabkan oleh faktor genetik, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Yang selanjutnya itu faktor resiko gangguan makanan. Yang pertama ada remaja perempuan lebih rentan mengalami anoreksia dan bulimia. Yang kedua ada anak remaja atau usia 20 tahunan atau dewasa anak muda. Yang ketiga, seseorang dengan tingkat stres tinggi. Yang keempat, memiliki riwayat gangguan kesehatan mental. Yang kelima, seseorang melakukan diet ekstrim. Yang keenam, orang yang melakukan olahraga berorientasi estetika. Yang terakhir yaitu orang yang memiliki karir yang mengedepankan unsur estetika dan penampilan. Selanjutnya yaitu jenis gangguan makan. Yang pertama ada anoreksia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorders, pica, rumination disorders. Selanjutnya peran nutrisi dalam struktur dan fungsi mata. Yang pertama ada vitamin A, beta-karoten. Fungsi utamanya itu membantu metabolisme sel di retina untuk beradaptasi dengan cahaya terang dan gelap. Selain itu juga dapat mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat merusak sel retina dan sel mata. Yang kedua, vitamin C dan vitamin E sama-sama bersifat sebagai antioksidan yang dapat menjaga sel, terutama sel mata, dari kerusakan. Yang ketiga yaitu ada vitamin E juga berperan untuk mencegah penyakit katarak dan penyakit mata karena faktor usia dengan melawan radikal bebas perusak jaringan. Dan yang terakhir yaitu ada lutein dan zeaxanthin, juga merupakan jenis antioksidan berfungsi untuk melindungi mata dari sinar energi yang dapat membahayakan mata, contohnya sinar ultraviolet dari sinar. Selanjutnya dampak defisiensi gizi terhadap fungsi mata. Yang pertama ada gangguan penglihatan, kulit kering akibat kekurangan vitamin A, mengganggu perkembangan janin, daya tahan tubuh menurun, masalah kesuburan. Bahaya lain dari kekurangan vitamin A yang perlu diwaspadai adalah munculnya masalah kesuburan atau infertilitas. Kurangnya vitamin A dapat terjadi pada siapa saja, terutama pada anak-anak. Namun beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seseorang terjadi terhadap masalah defisiensi vitamin.
Yang pertama yaitu ada bayi prematur, ibu hamil dan menyusui, dan pasien fibrosis kistik. Kemudian yaitu yang terakhir ada kesimpulan. Beberapa dari kesimpulan yang telah kelompok kami buat. Yang pertama ada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh merupakan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin, dan faktor virulen lain yang dapat bersifat antigenik dan imugenik. Yang kedua, faktor yang berperan dalam proses pembentukan tulang yaitu herediter, kecukupan nutrisi, hormon endokrin, dan sistem saraf. Yang terakhir, menurut Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diolah dari hasil pertanian. Berikut adalah daftar pusaka yang telah kelompok kami gunakan untuk membuat materi pada hari ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.